Selamat datang kepada para peserta webinar Urinary Care Management Course, Lower Urinary Tract. Sambil menunggu peserta lainnya untuk join, mari kita saksikan video berikut ini. Heavy workload. Hardly any private life. Lots of responsibility. Always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue, we listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Escolap Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Sharing knowledge, learning something new, gaining confidence, thinking medicine, improving health. This is what drives people at Escolap Academies all around the world. And this is why we communicate with one another in a dialogue that is dedicated to life. All around the world, both speakers and participants, as well as researchers and practitioners, meet at Escolap Academies in order to think medicine further ahead. Is there anything more valuable than a dialogue dedicated to life? The Escolap Academy connects people who want to know more, to improve medical care. They are looking for a dialogue. We offer a dialogue dedicated to life. Dialogue dedicated to life. 对话致力于生命健康。Diálogo dedicado a la vida. Dialog посвященный жизни. Dialog dedikasi bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue dedicated to life. الحوار مكرسة للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog pro život. Become part of this international interdisciplinary dialogue at Escolap Academies all around the world. A dialogue dedicated to life.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Course Director pada webinar hari ini, Dr. Widi Atmoko, spesialis urologi konsultan. Yang terhormat, para faculty speakers dan panitia webinar dari Departemen Urologi Fakultas Kedokteran Indonesia. Yang terhormat, para peserta webinar serta rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya, kita masih dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para pembicara. Meskipun harus dilaksanakan secara online, semoga kita semua tetap sehat selalu. Saya ingin menginformasikan bahwa acara ini merupakan kerjasama Eskulap Academy dan Departemen Urologi FKUI RSCM, dan didukung penuh oleh Bibral Medical Indonesia. Sebelum acara dimulai, kami akan sampaikan beberapa informasi dan himbauan dalam mengikuti webinar pada hari ini. Yang pertama, mengenai guideline selama webinar berlangsung, yakni dimohon agar mikrofon peserta sekalian selalu dalam keadaan dimatikan ketika acara berlangsung. Kemudian yang kedua, pertanyaan terkait materi webinar dapat diketik pada kolom Q&A yang tertera pada layar peserta sekalian. Dan yang ketiga, webinar pada hari ini akan kami rekam. Baik, berikut ini adalah susunan acara pada webinar hari ini. Acara akan dimulai dengan pembukaan oleh Course Director, yaitu sambutan dari Dr. Widi Atmoko, spesialis urologi konsultan. Selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, kita akan melihat dan mendengarkan paparan dari 3 pembicara yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan kemudian acara akan dilanjutkan dengan Q&A session dan panel discussion. Para peserta webinar juga dapat berdiskusi dengan para pembicara webinar pada hari ini dengan menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A. Kami juga menginformasikan bahwa kami akan membagikan giveaway Eskulap Academy untuk 3 peserta webinar yang mengajukan pertanyaan terbaik kepada para pembicara pada webinar hari ini. Dan acara yang terakhir yaitu penutupan. Baik, memasuki agenda pertama, yaitu sambutan dari Course Director webinar, yakni Dr. Widi Atmoko, spesialis urologi konsultan, yang sekaligus akan membuka acara webinar pada hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan CV Dr. Widi terlebih dahulu. Dr. Widi merupakan staf medis di Departemen Urologi RSCM Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai asisten riset dan koordinator pengembangan di Departemen Urologi RSCM Jakarta. Beliau juga pernah mengikuti fellowship Sewum Urologi Klinikal di Seoul, Korea Selatan. Beliau juga pernah mengikuti Fellowship Andrology Urology Division di University College Hospital, Westmoreland Street, London. Beliau juga pernah menjadi Observer Sexual Medicine and Prosthetic Surgery di University of California, Irvine, Amerika Serikat. Dan saat ini beliau adalah anggota dari International Society, di Indonesian Urological Association, dan Perhimpunan Urologi Multinasional lainnya. Untuk mempersingkat waktu, kepada Dr. Widi saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang kepada para sejawat partisipan. Dan tentunya kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bibral dan juga Eskulap Academy yang sudah mensupport acara ini. Dan juga kepada para partisipan yang sudah turut serta dalam mengikuti acara ini, di mana sejauh ini peserta yang sudah terdaftar hampir mencapai 500. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Di sini saya mewakili Bapak Kepala Departemen atau Kepala KSM sekarang ya, Urologi RSCM KUI, Dr. Irfan Wahyudi, spesialis urologi konsultan. Dan dalam kesempatan kali ini kami ingin mengadakan acara dengan topik besar, yakni urinary care management. Sengaja kami mengangkat tema ini dengan maksud agar kita akan mengupas banyak hal yang berkaitan dengan manajemen masalah di saluran kemih
yang tidak hanya untuk porsi spesialis urologi saya rasa, tapi juga untuk dokter umum. Dan kita akan membagi menjadi 2 tema besar, yaitu lower urinary tract yang hari ini dan juga nantinya pada bulan Mei adalah upper urinary tract. Dan tentunya kita akan mencoba memberikan penjelasan tidak hanya sekedar teori, tapi juga mungkin pendekatan secara problem-based discussion, dan juga serta aspek teknis alat-alat yang terkait dan juga bagaimana kita memaintenance-nya. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa memberikan wawasan bagi kita semua, terutama dalam pelayanan urologi. Untuk episode kedua nantinya kita akan berbicara seputar mengenai upper urinary tract yang berkaitan dengan hidronefrosis dan juga mengenai penggunaan nefrostomi dan juga stent ureter serta penanganan komplikasinya. Sehingga mudah-mudahan dapat terjadi kesinambungan antara episode hari ini dan juga episode kedua yang akan diadakan bulan Mei tahun 2021 ini. Saya rasa sekian pembukaan singkat dari saya. Enjoy the meeting dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Widi atas sambutan yang diberikan. Dan berikut ini saya akan menginformasikan pembicara pada webinar hari ini. Pembicara yang pertama ialah Dr. Irfan Wahyudi, spesialis urologi konsultan. Kemudian dilanjutkan oleh pembicara kedua, yakni Dr. Gerhard Renaldi Situmorang, spesialis urologi konsultan. Dan pembicara yang terakhir yakni Dr. Vina Widya, spesialis urologi konsultan. Dan webinar hari ini juga akan dipandu oleh moderator, yakni Dr. Diandra Parikesit, Bachelor of Medical Science, spesialis urologi. Sebelumnya, saya juga akan membacakan CV dari Dr. Diandra selaku moderator pada webinar hari ini. Dr. Diandra menempuh pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau merupakan urologis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan beliau juga menempuh pendidikan kedokteran di University of Melbourne, Australia. Untuk mempersingkat waktu, kepada Dr. Diandra, saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, hari ini kita ada 3 sesi materi yang akan diberikan oleh para pakar dalam bidangnya. Dan juga saya ingatkan kembali bahwa jika peserta ada yang ingin bertanya, silakan langsung dituliskan saja di kolom question and answer selama materi berlangsung. Dan akan ada 3 merchandise dari Askulab Academy bagi 3 pertanyaan terbaik. Baik. Saatnya kita mulai dengan topik pertama, yaitu acute versus chronic urinary retention, how to deal with it, yang akan dibawakan oleh Dr. Irfan Wahyudi, spesialis urologi konsultan. Dan sebelum memulai pemaparannya, saya akan bacakan sedikit CV beliau. Dr. Irfan saat ini menjabat sebagai Ketua KSM Urologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau mendapatkan gelar dokter umum, urologi, dan juga doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga memiliki pengalaman clinical fellowship pediatri urologi di Groningen, Belanda. Sebelum memulai, saya ingatkan kembali bahwa pemaparan materinya akan selama 15 menit, Dok. Silakan memulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Dr. Diandra selaku moderator. Izin saya screen share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan sedikit memberi pengantar untuk topik hari ini, yaitu retensi urin akut dan kronik, bagaimana mengatasinya. Ini akan saya bahas sepintas mengenai proses berkemih, kemudian definisi dari retensi urin, etiologi, dan diagnosisnya. Proses berkemih normal itu melibatkan kandung kemih dan uretra.
Kita tahu bahwa kandung kemih mengandung otot detrusor, mempunyai dua fungsi, yaitu menyimpan dan juga mengeluarkan urin. Dan dalam proses berkemih ini ada dua sphincter atau klep yang bekerja, yaitu di daerah bladder neck atau di leher kandung kemih, itu ada sphincter interna yang merupakan otot polos, dan juga di uretra ada sphincter eksterna yang merupakan otot lurik. Walaupun kelihatannya suatu yang sederhana, sebenarnya proses berkemih merupakan suatu proses yang melibatkan sistem persarafan yang cukup kompleks. Ini mungkin gambaran skematisnya, di mana paling tidak dari sisi sensasi, jadi yang memberikan sinyal ke susunan saraf pusat adalah afren, kemudian ada efrennya itu ada 3 sistem persarafan, simpatis dan parasimpatis, yang keduanya merupakan sistem saraf otonom, dan satu lagi somatis yang merupakan sistem saraf yang disadari. Selain melibatkan medula spinalis dalam bentuk refleks, berkemih ini juga melibatkan pusat yang lebih tinggi. Kita tahu bahwa pusat berkemih itu ada di pons, dan juga ada yang mengaturnya supaya bisa disadari di daerah cerebrum, pusat yang suprapontin. Cukup ribet ya kalau kita lihat bagaimana mekanisme persarafan bekerja di dalam proses berkemih ini. Di fase pengisian atau fase storage, biasanya setelah kandung kemih itu kosong, kemudian otak akan memberi sinyal kepada otot detrusor buli-buli untuk melakukan relaksasi. Terjadilah fase pengisian untuk jangka waktu yang cukup lama, sampai kurang lebih buli-buli terisi kapasitasnya sekitar 200 sampai 300 cc. Di saat inilah mulai terjadi peregangan dari otot buli-buli, karena kita tahu buli-buli ini sangat bagus compliance-nya. Dia baru teregang apabila kapasitasnya sudah cukup besar. Dan ini kemudian memberi sinyal balik ke otak melalui saraf spinal, yaitu saraf afren. Dan kemudian refleks ini menimbulkan refleks oleh saraf spinal, kontraksi otot detrusor, dan juga relaksasi dari sphincter interna dulu berlangsung secara bersamaan. Baru terakhir apabila memang disadari bahwa sudah memungkinkan untuk berkemih, terjadi relaksasi sphincter eksterna dengan komando dari supraspontin dan pontin, baru kemudian urin keluar. Ini siklus yang terjadi yang disebut dengan bladder cycling. Nah, mengetahui hal ini, kita kemudian beranjak dalam definisi retensi urin. Jadi kalau retensi urin per definisi adalah keadaan di mana seseorang ingin berkemih, tapi tidak bisa berkemih secara spontan sesuai dengan kehendaknya. Dan kita tahu secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu akut dan kronik. Secara epidemiologi, insidennya ini kita ambil angka di Amerika, cukup besar kejadiannya di laki-laki, antara 4,5 sampai 6,8 per 1.000 laki-laki per tahun, dan bertambah dengan usia. Sementara untuk retensi urin yang akut, ini kejadiannya 3 dari 1.000 laki-laki per tahun. Kalau dibandingkan dengan wanita, wanita lebih sedikit 1/1000-nya. 1/100-nya. Nah, kalau kita lihat di tempat yang lain, di Belanda, kalau kita ikuti bahwa salah satu kejadian retensi urin yang cukup besar ini adalah pada kasus-kasus BPH atau pembesaran prostat jinak. Hampir 50% pasien-pasien BPH pada laki-laki yang baru terdiagnosis itu mengalami LUTS dan kemudian mengalami retensi urin. Pada pasien yang baru didiagnosa BPH, risikonya 11 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak terdiagnosa BPH. Nah, ini adalah garis besar untuk mengingatkan kita kembali untuk membedakan mana yang akut dan mana yang kronis. Kalau yang akut biasanya pasiennya akan merasa nyeri karena
terjadi penambahan volume yang terjadi secara mendadak. Dan pasiennya sangat ingin berkemih. Ini membedakan dengan anuria ya, karena kalau anuria tidak ada sensasi berkemih karena memang kandung kemihnya kosong. Dan ini biasanya pasien jam berapapun akan mencari pertolongan. Biasanya datang ke emergensi, apakah itu pagi hari, siang hari, atau bahkan tengah malam. Kalau pasiennya tidak bisa kencing, dia akan datang berobat. Sebaliknya, kalau retensi urin yang kronik, bisa saja kita jumpai pasiennya tenang, tidak merasakan nyeri. Kalau di anamnesa, pasiennya masih bisa keluar sedikit-sedikit namun tidak lancar. Tapi memang pada saat lakukan pemeriksaan fisik, kita temukan kandung kemih yang sudah terisi penuh. Dan biasanya karena pasien ini berlangsung cukup panjang, kalau dibiarkan, resikonya adalah terjadi gangguan fungsi ginjal. Jadi ini perbedaan antara akut dan kronik. Apa penyebabnya? Secara mudahnya mungkin kita bagi menjadi 3. Penyebab yang berasal dari suprafisika, maksudnya di atas dari sistem kandung kemih, jadi biasanya ini melibatkan persarafan. Kemudian persoalan-persoalan di vesika, jadi ini persoalan yang ada di dalam kandung kemih, bisa dalam bentuk ada tumor, ada infeksi, dan sebagainya, termasuk juga faktor-faktor obat-obatan. Dan infravesika ini biasanya karena suatu sumbatan, apakah karena struktur uretra, pembesaran prostat, dan sebagainya. Nah, ini mungkin kita juga perlu mengetahui ada perbedaan jenis kelamin sebagai penyebab. Pada laki-laki, faktor yang kita pikirkan cukup sering adalah pembesaran prostat ataupun juga keganasan prostat, dan struktur uretra ini yang cukup dominan. Sementara yang lain ini mungkin sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu faktor neurogenik, karena distensi kandung kemih ataupun faktor obat-obatan. Pada wanita, faktor anatomi yang mungkin berkaitan dengan wanita adalah prolaps organ pelvis ataupun tumor-tumor di daerah pelvis, tumor obstin, tumor labia, dan sebagainya. Obat-obatan juga berperan, paling tidak menjadi faktor kontributor terhadap terjadinya retensi urin. Dan ini perlu kita tanyakan, karena banyak sekali obat-obatan kita bisa lihat di daftar ini, mulai dari obat-obat jantung, kemudian obat-obat penenang, antihistamin, antihipertensi, obat-obat yang mengatur persarafan, simpatomimetik, kemudian juga parasimpatotitik, dan obat-obat psikiatri. Ini semua sedikit banyak berkontribusi terhadap terjadinya retensi, karena kita tahu tadi bahwa simpatis dan parasimpatis berperan di dalam mengatur proses berkemih. Nah, ini adalah sedikit pertanyaan di anamnesa ataupun dari pemeriksaan fisik yang mengarahkan kita kepada penyebab dari retensi urin. Misalnya saja pada pria dengan riwayat LUTS atau gangguan berkemih sebelumnya, pada pemeriksaan fisik ada pembesaran prostat, kita curiga adanya suatu pembesaran prostat jinak. Apabila ada tanda-tanda radang, demam, dysuria, kemudian juga ada nyeri pada saat pemeriksaan rektal 2C, kita curiga adanya suatu prostatitis. Apabila ada keluhan sistemik selain LUTS, apalagi pada saat rektal 2C ada kelainan irregularitas dari prostat ataupun adanya nodul, kita curiga ke arah kanker prostat. Gangguan berkemih atau retensi bisa juga penyebabnya adalah di ujungnya, jadi di daerah penis, di daerah distal dari uretranya, bisa fimosis, parafimosis, ataupun udem karena adanya konstriksi dari benda asing. Pada wanita ini berkaitan dengan masalah riwayat tingginya tekanan di daerah pelvis, mungkin ada riwayat partus berulang, dalam multipara, kemudian ada juga protrusi di daerah pelvis, dan pada pemeriksaan fisik kita temukan adanya prolaps dari rektum, uterus, ataupun bladder. Ini bisa menimbulkan retensi karena sistokel, rektokel, ataupun prolaps uterin. Nyeri biasanya disertai dengan pendarahan ataupun adanya pembesaran dari organ
ginekologi, kita perlu pikirkan kemungkinan adanya malignansi. Juga tanda-tanda radang, adanya discharge, dysuria, kemudian juga gatal, ini kita perlu curigai ke arah infeksi. Yang tidak spesifik untuk wanita ataupun pria, jadi bisa dua-dua gender ini mengalami retensi, adalah infeksi, kemudian tumor, juga konstipasi. Ini juga perlu kita evaluasi karena sangat berkaitan, gangguan berkemih ini seringkali ada kaitannya juga dengan konstipasi. Kemudian juga faktor neurogenik, kita tanyakan baik yang berkaitan dengan susunan saraf pusat ataupun perifer seperti diabetes mellitus. Jadi sebenarnya dari sisi diagnosis cukup mudah. Dari anamnesis pasiennya tidak dapat berkemih, jika pingin tapi tidak bisa. Bisa sifatnya tiba-tiba atau gradual atau ada keluhan LUT sebelumnya. Dikonfirmasi dari pemeriksaan fisik kita raba adanya pembesaran kandung kemih. Kalau volumenya lebih dari 200 cc, dengan perkusi lebih sensitif lagi. Kalau 150 cc kita sudah bisa mendeteksi. Dan biasanya dengan pasang kateter kita akan menjumpai urin yang cukup banyak keluar. Dengan rektal-2C kita juga bisa memprediksi bahwa penyebabnya kemungkinan apakah dari satu faktor neurogenik dari perifer, di mana tonus sphincter aninya menjadi melemah, ataupun tidak adanya refleks bulbo cavernosus, atau misalnya konstipasi, kita lihat adanya feses yang cukup padat atau keras dari sarung tangan kita, dan juga kita evaluasi prostat. Tentu ini kita kerjakan setelah rilis obstruksinya. Pada kondisi yang sulit, misalnya ada riwayat bekas operasi di daerah suprapubis atau adanya scar dan luka, mungkin kita perlu bantuan USG dan sekaligus kita bisa mengukur volumenya. Mohon maaf dokter, waktunya 2 menit lagi dok. Oke, hampir selesai juga. Selanjutnya kita mengeksplorasi mengenai etiologi. Dari urinalisis kita cek ada kemungkinannya infeksi. Untuk ke arah keganasan prostat kita cek PSA. Kemudian imaging, tadi kita bisa gunakan USG atau radiologis BNO, CT scan kalau kita curiga batu, ataupun kalau ada struktur kita lakukan uretrografi. Kelainan neurogenik kita lanjutkan dengan pemeriksaan urodinamik, dan juga kalau diperlukan kita lakukan uretrosistoskopi. Baik, saya pikir itu saja dari saya sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Irfan yang telah memaparkan materinya. Saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta, bila ada pertanyaan, silakan mengetiknya di kolom question and answer, dan bagi 3 peserta dengan 3 pertanyaan terbaik, ya 3 pertanyaan terbaik akan bisa mendapatkan merchandise menarik dari Ascolab Academy. Baik, selanjutnya sesi kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Gerhard Renaldi Situmorang, spesialis urologi konsultan, PhD, dengan topik mengenai urethral catheter versus percutaneous catheter, what, when, and why. Sebelumnya saya akan bacakan sedikit CV mengenai beliau. Dr. Gerhard merupakan medical staff di KSM Urologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Cipto Mangunkusumo Hospital. Beliau mendapatkan gelar dokter umum dan urologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan PhD Fellow di Institute of Transplantation, Urology, and Renal Services di Newcastle, Inggris. Dan beliau merupakan anggota dari beberapa perhimpunan internasional di bidang urologi. Mungkin sebelum memulai, saya ingatkan kembali bahwa untuk pemaparan materinya sekitar 15 menit, dok. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang, terima kasih moderator yang sudah memperkenalkan. Terima kasih kepada panitia yang telah mengizinkan saya untuk membagikan sedikit mengenai kateter uretra dan percutaneous cystostomy.
Saya akan berusaha memberikan dalam 15 menit. Timer saya sudah saya jalankan, semoga bisa tepat waktu. Saya sadar betul bahwa sore hari ini suasananya juga kalau di RSCMC sedikit mendung gitu ya. Jadi mungkin waktu yang enak sekali untuk dengerin orang ngomong sambil tidur siang ini. Jadi di tengah-tengah ya pemaparan saya ingin sekali sebetulnya kita berinteraksi satu dengan yang lain. Ada beberapa poll yang saya sediakan. Saya mohon untuk para peserta partisipasinya sehingga kita dapat sama-sama belajar di sesi yang singkat ini. Judul yang diberikan kepada saya tentunya adalah ureteral catheter dan percutaneous cystostomy. Apa itu, kapan kita pakai itu, dan mengapa. Saya harapkan kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi di akhir presentasi yang akan saya berikan. Saya rasa untuk objektif kita mulai dengan kasus real aja. Ada laki-laki 78 keluhan tidak bisa berkemih sejak 10 jam sebelum masak. Lalu kita periksa bladdernya atas trauma, tapi kita lihat ada surgical scar di midline. Kita tahu bahwa dia pernah menjalani operasi rectal cancer sebelumnya, terus sudah dicoba pasang kateter nih biasanya, lalu gagal, lalu kita biasa dipanggil urologi atau dokter umum dipanggil di IGD. Jadi kita lihat bahwa ada bloody discharge. Nah, kira-kira apa menurut sejawat senior sekalian serta yang menjadi option yang paling baik untuk mengeluarkan urin? Apakah suprapubic puncture atau indwelling ureteral catheterization? Silakan dijawab saja. Saya kasih waktu, nggak usah lama-lama, mungkin 10-15 detik. Ya, saya tidak mau membenarkan atau menyalahkan. Saya hanya memberikan ini sebagai ilustrasi saja bahwa mudah-mudahan di akhir presentasi kita semua dapat memilih option yang paling baik untuk pasien kita setelah kita mengetahui beberapa poin yang ingin saya bagikan. Baik, saya pindah. Saya rasa untuk menjawab pertanyaan tadi atau untuk memberikan opini yang terbaik dalam kasus tadi, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Dan saya bagi itu dalam outline presentasi saya, yaitu background-nya, definisinya, ada anatomi, struktur anatomi yang relevan terhadap pemasangan kateter dan suprapubic catheterization, lalu kenapa dan kapan kita pakai UC atau SPC, dan tentunya technical aspek dari UC ataupun SPC. Maaf saya singkat supaya mempercepat pronunciation saya atau pengucapan saya ya. Jadi UC adalah ureteral catheterization dan SPC adalah suprapubic catheterization atau yang lazim kita kenal juga dengan percutaneous cystostomy. Baik, secara umum latar belakangnya kenapa sesi ini penting adalah bahwa sebetulnya ureteral catheterization dan cystostomy adalah suatu prosedur yang cukup sering dikerjakan di pusat-pusat kesehatan. Dan karena dia sering dikerjakan, maka sering sekali dianggap remeh begitu ya. Apalagi kalau kateter ya tinggal masukin aja gitu, dorong aja. Padahal sebetulnya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan itu. Ini data yang saya ambil dari publikasi di Inggris bahwa kita ketahui bersama laki-laki biasanya lebih sering baik di community, di hospital ataupun di hospice ya, tempat rawat orang tua di sana, laki-laki biasanya lebih banyak, kecuali di hospice agak imbang angkanya. Dan kateter biasa dipasang kurang dari 28 hari pada umumnya, dan di sana menariknya yang dianggap muda itu di bawah 70 tahun gitu, jadi pembagian 18 sampai 70, range-nya besar sekali, lalu di atas 70. Dan seperti kita lihat bahwa dengan usia tua biasanya lebih banyak di rumah sakit yang memerlukan kateter. Seperti yang saya katakan tadi, karena dia sering, akhirnya dia dikerjakan poorly dan inappropriately. Inappropriate baik oleh orangnya, jadi belum well trained, baik waktunya maupun tekniknya. Sementara hal itu dianggap kecil, sebetulnya komplikasinya adalah cukup besar, baik bagi rumah sakit, bagi orang yang memasang, terutama untuk pasien yang dipasang. Ini ada beberapa penelitian, ini berkaitan dengan kateter, bahwa cedera iatrogenik akibat pemasangan kateter itu rata-rata membebani per tahun sekitar 335.000 euro. Ini data di Eropa. Baik untuk short term management maupun long term managementnya, ureteral stricture, masuk ICU dan lain-lain.
Untuk suprapubic catheter sendiri memang lebih sedikit gitu ya, tetapi tidak kalah penting dan biasanya lebih severe karena melibatkan bowel injury atau perforation, pasiennya bisa sepsis, lalu membutuhkan operasi dan lain-lain. Nah, tadi saya sudah katakan ada yang namanya ureteral catheterization, ada cystostomy, ada suprapubic puncture. Saya mau kita nggak tertukar gitu ya, karena kadang-kadang terminologi ini bisa digunakan interchangeable gitu. Kalau ureteral catheterization jelas lah. Asalnya dari kata Yunani arti kathinai, maksudnya adalah memasukkan, to thrust into ya, mendorong itu artinya. Cystostomy seperti kita ketahui adalah memasukkan kateter atau selang ke dalam urinary bladder melalui kulit untuk dinding abdomen. Sementara suprapubic puncture yang beda-beda tipis adalah memasukkan atau mengaspirasi urin dari suprapubik tetapi tidak meninggalkan kateter. Jadi biasanya untuk kepentingan diagnostik atau untuk kepentingan terapik. Uniknya di Indonesia, saya rasa di SKDI yang terakhir, maka GP itu hanya memiliki kemampuan sampai suprapubic puncture dianggapnya yang levelnya 4. Sementara cystostomy tidak. Ini sebenarnya sayang sekali, saya nggak tahu apakah akan berubah dalam waktu dekat atau tidak. Baik, mari kita recall anatominya yang penting. Tentunya kita sama-sama tahu bahwa uretra pada laki-laki lebih panjang daripada uretra daripada perempuan, dan ini yang menyebabkan pemasangan kateter pada laki-laki biasanya agak lebih tricky dibandingkan dengan perempuan ya. Dan uretra perempuan relatif lebih lurus, sementara laki-laki biasanya ada lekukan-lekukan anatomis yang perlu kita ketahui. That being said, sebetulnya beberapa kali juga saya rasa teman-teman terutama yang di GD pasti pernah mengalami kesulitan melakukan pemasangan kateter pada perempuan, katakanlah bila pasiennya gemuk atau lemak di pubisnya besar sehingga kita tidak bisa identifikasi lubangnya dengan baik, ya, lubang uretranya dengan baik. Anatomi kedua yang relevan adalah untuk suprapubic puncture. Kita harus mengetahui bahwa pada keadaan kempes sebetulnya kandung kemih itu berada atau tersembunyi di balik tulang pubis. Nah, saya rasa kita perlu mengapresiasi hubungan ini antara kandung kemih dengan lipatan peritoneum atau refleksi peritoneum. Bahwa ketika kandung kemih itu penuh, maka peritoneum itu akan terdorong ke atas. Ini yang menyebabkan bagaimana pentingnya kita melakukan palpasi kandung kemih sebelum kita melakukan tindakan-tindakan intervensi seperti suprapubic puncture ya. Nanti kita akan sama-sama lihat kenapa. Mari kita bahas mengenai kateter uretra. Saya selalu diajarkan oleh guru-guru saya bahwa ada 3 indikasi penting melakukan pemasangan drain apapun ke dalam tubuh pasien kita. Yang pertama tentunya indikasi diagnostik, yang kedua indikasi terapeutik, yang ketiga adalah untuk monitoring. Yang tercantum di bawah ini, acute urinary retention, chronic urinary retention, seperti Dr. Ivan sudah sampaikan, adalah indikasi-indikasi yang sifatnya terapeutik, seperti kita semua bisa lihat di sini bahwa indikasi terapeutiknya cukup banyak untuk memasang ureteral catheter. Diagnostik bisa dipakai untuk mengambil sampel, untuk mengukur post-void residual urine, dan tentunya monitoring yang biasanya sering dikerjakan adalah pada pasien-pasien critically ill. Nah, kapan kita perlu memikirkan bahwa ureteral catheterization itu bukan sesuatu yang layak atau yang pantas dikerjakan pada pasien. The only absolute contraindication sebetulnya adalah ureteral injury. Baik sudah terkonfirmasi ataupun suspected. Nah, kapan kita suspek itu? Kalau ada meatal bleeding, ada perineal hematoma, dan ada high riding prostate gland. Ini yang mungkin agak sulit untuk dijelaskan, karena ini harus merasakan dan memiliki pengalaman klinis. Relatif contraindication-nya banyak, ada ureteral stricture, ada recent ureteral atau bladder surgery, atau pasiennya agresif dan uncooperatif. Seperti saya bilang, kalau kita bisa lihat, saya gambarnya hitam putih di sini. Kalau ketemu pasien dengan gambaran hematoma seperti ini, ada yang sleeve hematome ataupun butterfly hematome, ini hati-hati. Ya, kita perlu pikirkan bahwa mungkin ureteral catheterization bukan option yang tepat bagi pasien ini, karena kita curiga sudah terjadi cedera di uretra atau di corpus spongiosumnya. Nah, kita tentunya sering memasang dengan kateter Foley, tapi sebetulnya banyak kateter-kateter jenis lain. Saya sendiri mungkin hanya ketemu yang selain Foley ya, adalah yang code. Yang lainnya saya nggak pernah lihat sama sekali dan belum pernah melakukan pemasangan. Tapi intinya di setiap kateter adalah ada bladder opening-nya ya, yang masuk ke dalam, lalu ada balonnya, dan ada port untuk memasukkan atau mengembangkan balon dan port di mana urinnya keluar. Saya rasa kita semua sudah familiar terhadap hal ini.
Banyak materialnya, baik yang bisa dipakai dari short term, untuk short term maupun untuk long term. Menariknya adalah bahwa sampai saat ini tidak ada material jenis apapun yang digaransi dapat mencegah terjadi urinary tract infection. Apalagi jika kateter itu dipergunakan untuk waktu yang lama. Mengenai size sekarang, ini hanya sebagai guide aja, bahwa pediatrik biasanya 6-10, female mungkin 12-14, male 16-18. Biasanya kita pukul rata untuk female atau male 16 bisa dipakai pada uretra yang normal ya. Tetapi yang lebih penting daripada itu sebetulnya adalah mengetahui untuk apa kita memasang kateter. Kalau misalnya kita sudah duga bahwa ini akan ada keluar darah atau pus yang kental, mungkin pilihannya adalah memakai kateter yang lebih besar. Karena kalau kita pasang kateter yang kecil, maka drainase itu tidak akan dapat tercapai dengan baik. Tipsnya adalah memilih kateter ukuran terkecil untuk mencapai tujuan kita. Sekali lagi, tujuannya dulu apa? Anatominya bagaimana? Pilih kateter yang paling kecil yang dapat mencapai itu. Seperti saya sampaikan tadi, prinsipnya indikasi atau tujuannya apa, pasiennya bagaimana, patologi yang kita suspek bagaimana, piuria kah, hematuria kah, ya, atau urin biasa saja. Ada potensial alergi nggak? Perlu nggak kita pilih bahan-bahan yang hypoallergenic atau bahan biasa saja cukup? Apakah dan kapan atau berapa lama kita mau pasang kateter? Tekniknya ada 3 hal penting untuk memakai kateter. 1 adalah lubrikasi, 2 lubrikasi, dan yang ketiga lubrikasi. Saya harap teman-teman semua ingat hal ini, bahwa tidak ada sebenarnya satu orang pun yang jago pasang kateter gitu ya. Kateter itu kita masukkan kateter hanya mengikuti anatomi uretra aja. Nggak bisa dimanipulasi macam-macam. Kalau pakai manipulasi maka harus pakai stilet atau mandrin. Dan itu membutuhkan pelatihan khusus. Jadi intinya adalah lubrikasi. Karena dengan itu maka kateter akan dapat slide masuk ke bladder tanpa hambatan yang berarti. Itu yang pertama. Yang kedua adanya hub. Ingat hub, bahwa masukin kateternya sampai hubnya, sampai cabangnya, pastikan urin keluar, baru kembangkan balon. Ini merupakan salah satu tips yang selalu saya sampaikan untuk mencegah terjadinya mengembangkan balon di intrauretra. Ada trik-trik lain seperti memakai glide wire apabila kita memakai atau menemukan penyempitan di uretra, tetapi harus saya akui ini tidak semudah kelihatannya. Saya pernah mencoba, dan kalau glide wire-nya tidak hidrofilik, sangat sulit untuk memasukkan kateter dengan teknik ini. Yang kedua yang mau kita bahas adalah suprapubic catheterization. Indikasinya tentunya kita bisa baca di buku-buku gitu, tapi prinsipnya adalah sama seperti ureteral catheterization. Ya, kalau ureteral catheterization itu susah atau failed, boleh kita pikirkan pakai suprapubic catheterization. Dan selalu tanya ini, ada nggak kontraindikasi dari ureteral catheterization? Kalau ada, maka mungkin tempatnya SPC. Dan yang kedua yang ditanya adalah apakah SPC superior untuk pasien ini? Ya, apabila jawaban keduanya yes, maka consider untuk menggunakan SPC. Kontraindikasinya, kalau kandung kemihnya tidak teraba, jangan coba-coba tusuk dengan blind, gitu ya. Relatif kontraindikasi ada kelainan perdarahan karena itu lebih invasif daripada pemasangan kateter uretra. Lalu ada abdominal surgery atau pelvic surgery yang mungkin menandakan adanya adesi-adesi dari intraabdominal organ yang bisa berpotensi mencederai. Lalu ada pelvic cancer dengan riwayat radiasi, ada CTES, dan ada prosthetic device seperti mesh. Lalu tadi saya sampaikan superior, apa sih maksudnya superior gitu ya? Ada 2 paper mengenai robot assisted radical prostatectomy yang mengatakan bahwa penggunaan SPC itu diasosiasikan dengan nyeri yang lebih sedikit atau nyeri yang lebih ringan dibandingkan dengan penggunaan ureteral catheter. Tetapi perlu kita sama-sama appreciate bahwa kedua paper ini adalah pada populasi yang spesifik, yaitu pasien-pasien yang menjalani robot assisted radical prostatectomy yang sebetulnya mungkin kurang relevan terhadap praktek sehari-hari kita. Pertanyaannya sebenarnya yang lebih besar adalah apakah betul penggunaan SPC atau UC lebih baik satu dibanding yang lain. Ada yang menghubungkan dengan increase UTI. Dikatakan bahwa kalau misalnya UC dipakai kurang dari 5 hari, maka sebenarnya nggak ada bedanya. Tetapi kalau lebih daripada itu, suprapubic catheter jelas memiliki resiko infeksi yang lebih rendah. Tetapi ada juga tahun 2015 terbit meta-analisis di Cochrane ya, yang menyatakan bahwa sebetulnya evidence-nya tidak cukup kuat untuk menyatakan itu, relatif sama.
outcome dengan SPC maupun dengan ureteral catheterization. Baik, ini advantage-nya. Tekniknya bisa dilakukan secara open kalau bladdernya tidak palpable, tetapi kalau secara close kita harus yakin bahwa bladdernya adalah palpable. Ini yang saya katakan tadi, jangan pernah tusuk kalau kita tidak bisa meraba bladdernya, karena dengan begitu peritoneum belum naik ke atas, kita bisa sangat mungkin mencederai organ-organ intraperitoneal seperti usus. Baik, waktu saya sebenarnya sudah habis sedikit lagi. Ini komponen-komponen suprapubic catheter. Kita lihat ada kanulanya ya, yang sekarang tersedia sangat mudah. Untuk fiksasinya bahkan sekarang ada yang memakai balon. Ini ada yang paling baru di mana balonnya dianggap lebih kecil, integral sehingga lebih nyaman buat pasien, terutama ketika mencabut tidak terlalu nyeri buat pasien. Satu lagi triksnya adalah untuk memastikan bahwa seluruh kanula itu ada di atas kulit sebelum kita melakukan splitting daripada kanula, dan memastikan bahwa bagian tajam dari kanula tidak mengenai kateter yang kita pasang. Karena kalau kita split dan bagian tajamnya memotong, maka bisa saja ada kerusakan di kateter yang kita pasang. 10 detik saja untuk ini. Pasien 75 tahun datang ke A&E, nggak bisa kencing 12 jam, urinnya jelas visible distended, nggak ada history trauma, dia punya history stroke dan diabetes. Mana option yang paling baik? Saya harap kita semua sudah dapat menjawab dengan baik. Oke. Hasilnya indwelling ureteral catheterization. Oke, ya, saya setuju. Menurut saya indwelling ureteral catheterization paling baik. Tidak ada kontraindikasi untuk melakukan ureteral catheterization pada pasien ini. Kita harus memilih itu dulu. Saya rasa pertama sebelum tindakan lebih invasif seperti SPC, dan seperti tadi saya katakan tidak ada yang menyatakan bahwa SPC lebih superior pada pasien tadi ya, karena kemungkinan bisa saja dia membutuhkan kateterisasinya dalam waktu singkat, tidak dalam waktu panjang. Ini laki-laki 35 tahun, datang dengan kecelakaan, motor vehicle, urinnya palpable, jelas ada hematom di pelvis dan perineum. Silakan dipilih. Ya, 10 detik saja saya rasa. Silakan. Suprapubic catheterization. Suprapubic puncture masih ada yang jawab, saya masih bisa terima. Ada 7 orang yang masih jawab indwelling ureteral catheterization. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ada indikasi atau kontraindikasi mutlak. Ini kita curiga ada cedera uretra ya, ada hematom di pelvis dan perineum. Jadi mungkin suprapubic atau pasti suprapubic catheterization merupakan yang paling baik untuk pasien ini. Saya rasa saya skip saja yang ketiga. Summary-nya terangkum di sini. Pasien yang membutuhkan kateterisasi, pilih dulu dia long term. Kalau dia mau menggunakan long term, mungkin SPC bisa dipikirkan. Tetapi kalau ada kontraindikasi, tentunya pilihannya jadinya ke ureteral catheterization. Kalau tidak long term, biasanya kita mulai dengan ureteral catheterization dulu. Dan pada kasus-kasus yang sulit, yang katakanlah terdapat kontraindikasi di pemasangan suprapubic catheter, tetapi tidak bisa dipasang kateter, mungkin endoskopi menjadi pilihan untuk memasang kateter, dan ini memerlukan intervensi dari seorang urologis. Dan yang tidak kalah penting tentunya apa yang pasiennya mau, patient preference. Saya rasa itu aja. Kita harus ingat bahwa buat kita mungkin barang-barang ini relatif sering kita gunakan sehingga kita bisa menerangkan dengan baik, tapi saya nggak tahu dari kita semua ada nggak yang pernah dipasang kateter. Buat pasien menurut saya, begitu kita ngomong kateter, pasti ini yang ada di benak mereka bahwa itu sakit, itu nyeri, dan itu pasti tidak akan nyaman. Dan tugas kita untuk menyampaikan itu dengan baik kepada pasien untuk mendapatkan compliance yang baik. Saya rasa itu message-nya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Dr. Gerhard atas presentasinya yang sangat komprehensif. Tidak bosan saya ingatkan kembali kepada para peserta, jika ada pertanyaan untuk topik 1, topik 2, dan berikutnya akan disampaikan topik 3, silakan menuliskan di kolom question and answer agar bisa kita bahas setelah materi sesi ketiga.
Dan juga 3 peserta dengan pertanyaan terbaik akan memiliki kesempatan untuk memenangkan merchandise yang menarik dari Ausculap Academy. Baik, selanjutnya untuk sesi ketiga dan sesi terakhir akan dibawakan oleh Dr. Vina Widya, spesialis urologi konsultan dengan topik Management of Catheter Drainage. Ya, sebelumnya saya akan bacakan CV singkat beliau. Beliau adalah staf di KSM Urologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau mendapatkan gelar dokter umum dan urologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan juga saat ini beliau bekerja sebagai konsultan of female urology dan fungsional. Materi yang disampaikan, saya ingatkan kembali, berdurasi 15 menit. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan Dr. Vina menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Dr. Diandra atas pengantarnya. Suara saya terdengar, Dr. Diandra? Terdengar jelas, Dok. Silakan. Saya coba share screen ya. Silakan. Oke, apa sudah terlihat ini slide saya? Sudah terlihat, Dok. Mungkin di full screen dulu, Dr. Vina. Sudah terlihat? Iya, oke, sudah. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membawakan topik yang ketiga pada diskusi siang ini, yaitu mengenai perawatan dari kateterisasi yang ada pada pasien. Untuk siang ini mungkin kita akan bicara mengenai sedikit definisi, tadi sudah disebutkan oleh Dr. Gerhard, indikasi juga sudah, dan mungkin lebih banyak ke perawatan kateternya. Tadi definisi mungkin sudah disebutkan ya oleh Dr. Gerhard, kalau ada istilahnya namanya kateterisasi uretra, terus ada juga kateterisasi suprapubik. Itu perbedaannya kalau kateterisasi uretra itu alatnya dimasukin tentu melalui via uretra, sedangkan untuk suprapubik kateter yang kita masukkan akan melalui dinding anterior dari abdomen. Lalu istilah lain yang suka kita dengar, yang sering kita dengar adalah kateterisasi berkala, atau bahasa Inggris yang kita cukup familiar adalah CIC, Clean Intermittent Catheterization. CIC atau kateterisasi berkala ini sebuah tindakan yang kita harapkan bisa dilakukan oleh pasien ataupun caregiver pasien dengan memasukkan kateter khusus saat harus mengosongkan kandung kemih. Lalu kateternya dikeluarkan kembali setelah urinnya itu keluar. Ada beberapa teknik yang berkaitan dengan kateterisasi berkala ini. Ada yang teknik steril, umumnya digunakan pada pusat-pusat kesehatan seperti kamar operasi. Yang kedua itu yang paling sering, yaitu teknik clean teknik. Jadi ini yang teknik yang dilakukan oleh pasien atau caregiver di rumah. Indikasi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Irfan, Dr. Aldi. Salah satunya bisa untuk melakukan diagnostik. Lalu yang terpenting adalah untuk merilis dari retensi uri, dan juga kadang-kadang kita memerlukan kateterisasi ini untuk menghitung urin output, misalnya pada pasien-pasien yang dirawat pada kondisi kritis, misalnya seperti pasien ICU. Atau bisa juga digunakan untuk mengatasi keluhan lain seperti inkontinensia atau mengompol. Kalau untuk kateterisasi berkala sendiri, indikasinya ada beberapa. Ini saya ambil dari guideline Perkina, Persatuan Kontinensia Indonesia, mengenai panduan untuk melakukan kateterisasi berkala. Indikasinya satu, misalnya adanya detrusor dysfunction. Detrusor dysfunction ini ada gangguan dari otot detrusor, bisa berupa kelemahan seperti detrusor underactive, atau misalnya ada kondisi pada pasien trauma tulang belakang, ada kondisi detrusor sphincter disinergia. Indikasi lainnya adalah bladder outlet obstruction, paling sering misalnya pada pasien BPH,
Lalu bisa juga pada pasien-pasien anak biasanya mengalami dysfunctional voiding, hampir mirip dengan detrusor sphincter sinergia, tapi sebenarnya pasiennya ini tidak ada kelainan apa-apa. Lalu bisa juga kateterisasi berkala ini digunakan pasca operasi, misalnya pasca operasi pemasangan sling, ataupun pasca operasi urologi yang lainnya. Bagaimana dengan rekomendasi pemilihan kateter? Berdasarkan European Association of Urology, komite keperawatan, karena ini banyak bersinggungan dengan teman sejawat kita perawat, dari sisi material, apabila kita berencana atau sudah memperkirakan pasien kita akan menggunakan kateter dalam jangka waktu lama, lebih dari 2 minggu, disarankan sekali untuk memilih material yang berupa silikon, karena material ini dianggap memiliki resiko enkrustasi yang lebih rendah dibandingkan material yang lain. Bagaimana dengan kateter yang di-coating dengan antibiotik? Dari penelitian didapatkan memang sedikit mengurangi kejadian bakteriuria asimptomatik pada pasien-pasien yang menggunakan kateter ini. Tapi saya tidak tahu apakah kateter ini sudah tersedia atau belum di Indonesia. Lalu bagaimana dengan ukuran? Ini sedikit panduan dari EAUN. Untuk anak-anak biasanya kateter bisa digunakan size 6 sampai 10. 6 ini termasuk bisa digunakan untuk pasien bayi. Jadi neonatus sampai usia 2 tahun. Ya 2 tahun. Lalu untuk dewasa, ini bisa panduannya bisa nomor 10 apabila tidak ada masalah sama sekali. Kalau misalnya urinnya itu keruh, kita bisa juga menaikkan size dari kateternya menjadi lebih besar. Dan untuk kondisi misalnya terjadi hematuria, dan membutuhkan flushing, mungkin kita membutuhkan kateter ukuran yang lebih besar seperti 24 dan mungkin bukan yang two-way tapi three-way untuk melakukan flushing. Sama seperti yang tadi disebutkan oleh Dr. Gerhard, pada prinsipnya kita menggunakan harapannya menggunakan kateter yang ukuran terkecil tapi yang efektif untuk mengeluarkan urin pada pasien. Bagaimana dengan pengisian balon? Balon kateter direkomendasikan diisi sesuai dengan rekomendasi dari pabriknya atau dari manufakturernya. Dan biasanya bisa kita lihat di hub dari atau ujung dari kateternya. Ada tertulis misalnya di sini disebutkan kateter 12 French, itu bisa diisi dengan cairan sampai 10 sampai 15 ml. Untuk patokan sendiri umumnya kateter pada dewasa diisi balon berkisar 5 sampai 15 ml, paling sering 10 ml. Pada kasus-kasus hematuria berkisar 15 sampai 30 ml atau khusus untuk pasien-pasien pasca operasi urologi, umumnya seperti operasi prostat, balonnya bisa diisi mencapai 30 ml untuk untuk hemostat. Bagaimana dengan urin bag? Urin bag-nya sendiri di pasaran ada banyak macamnya. Dalam hal ini contohnya dari sponsor kita. Ini namanya Urofix kalau nggak salah. Jadi ini kateter yang urin bag yang bisa digunakan untuk memonitor per jam. Karena dia ada 2 chamber, chamber yang di atasnya dapat menampung urin untuk dievaluasi per jamnya. Apabila sudah dievaluasi bisa dialirkan ke chamber berikutnya. Yang paling penting dari urin bag adalah dan sistem kateterisasi adalah diharapkan menjadi suatu sistem yang tertutup atau closed drainage system. Karena dengan adanya closed drainage system ini akan mengurangi resiko infeksi terkait kateter. Mohon maaf, walaupun kenyataannya mungkin tidak sepenuhnya close, dalam artian tidak sepenuhnya close adalah pada sewaktu-waktu kita mungkin butuh mengeluarkan urin dari urin bag apabila urin bag-nya sudah penuh. Tapi diharapkan
saat kita mengeluarkan urin dari urin bag itu, memperhatikan kebersihan dari tindakan tersebut. Jadi kalau kadang-kadang ada nih kejadian di mana kateter itu tidak dihubungkan ke urin bag, dihubungkan misalnya ke Pampers. Nah, sebenarnya prosedur tersebut tidak disarankan oleh berbagai center karena akan meningkatkan resiko infeksi bagi pasien tersebut. Bagaimana dengan kateterisasi berkala? Kateterisasi berkala juga ada beberapa jenisnya. Ada yang sekali pakai, single use, tanpa coating. Ada yang single use dengan coating. Ada juga yang reusable. Secara keilmuan, gold standard adalah single use dengan coating berupa hidrofilik. Kenapa ini dianggap baik? Karena menurut penelitian, single use kateter CIC dengan hydrophilic coating ini memiliki angka kejadian infeksi yang lebih rendah dibandingkan single use tanpa coating ataupun reusable. Tapi tentu saja kita mesti mempertimbangkan masalah aspek finansial dari pasien. Ini beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan kateterisasi single use dengan hydrophilic coating memberikan hasil angka infeksi saluran kemih yang lebih rendah dibandingkan yang reusable. Bagaimana mengenai persiapan untuk tindakan sendiri? Tadi Dr. Ali sudah menjelaskan bagaimana cara memasang baik kateterisasi uretra maupun kateterisasi suprapubik. Yang paling penting adalah jangan lupa informed consent, karena bagaimanapun semua tindakan medis itu memiliki resiko baik untuk kateterisasi uretra maupun suprapubik. Jadi informed consent sangat penting, reassurance terhadap tindakan ini juga sangat penting agar pasien nyaman saat dilakukan tindakan. Dan jangan lupa privacy dari pasien juga suatu hal yang harus diperhatikan saat kita melakukan tindakan kateterisasi. Mohon maaf, saya ada slide-nya kayaknya agak terganggu. Setelah kateter terpasang, bagaimana sih cara maintenance-nya? Bagaimana cara kita mengajarkan kepada pasien untuk perawatan kateter itu di rumah? Yang jelas, pasien tetap boleh mandi. Yang dilarang adalah melakukan mandinya itu berendam di bathtub gitu atau di ember gitu, berendam itu tidak disarankan untuk dilakukan. Tapi untuk mandi seperti biasa atau di luar negeri pakai shower itu sangat direkomendasikan untuk menjaga kebersihan dari kateter. Dan saat mandi biasanya juga disarankan untuk membersihkan kateter dan urin bag-nya. Biasanya disarankan menggunakan sabun yang mild, lalu dibersihkan mulai dari meatalnya, orificium uretra eksternalnya dibersihkan sampai ke arah kateter yang keluar dari OUA dan juga urin bag-nya. Pemberian antibiotik topikal tidak direkomendasikan pada guideline ini karena dikatakan tidak ada keuntungan lebih dengan pemberian antibiotik topikal. Yang mesti kita beritahukan kepada pasien adalah untuk selalu memperhatikan kebersihan saat sebelum dan sesudah memanipulasi sistem kateter. Lalu juga memperhatikan, memberitahu pasien bagaimana tanda-tanda kalau urin itu tidak lancar masuk ke dalam urin bag. Jadi kita mesti mengajari pasien, normalnya urin itu akan masuk ke dalam saluran kencingnya. Apabila dia tersumbat, biasanya pasien akan merasakan tidak nyaman di perut bawah, atau ada urin yang keluar dari sela-sela dari kateter tersebut. Kita juga harus memberitahu, jangan sampai kateter dan urin bag itu mengalami kinking atau tertakuk. Dan juga harus mengajarkan bagaimana mengosongkan urin bag-nya itu secara rutin.
Bagaimana dengan kateterisasi berkala? Untuk kateterisasi berkala, apabila kita menggunakan kateter yang single use, tentu tidak ada masalah. Yang penting sebelum melakukan tindakan, mencuci tangan, lalu memasang kateter CIC tersebut, dan setelah itu kateter CIC-nya dibuang di tempat yang seharusnya. Apabila menggunakan kateter yang reusable, setelah kateter CIC itu digunakan, kateter itu dibersihkan dengan air mengalir dari keran, dicek apakah ada tersumbatan pada kateter tersebut, seperti misalnya ada debris-debris yang tertahan, itu harus di-flush sampai bersih. Setelah itu biasanya kateter yang reusable itu memiliki tempat khusus untuk menyimpan. Dan di dalam tempatnya itu kita berikan cairan antiseptik yang harus diganti setiap hari. Ini dia beberapa hal yang harus kita ajarkan kepada pasien, melihat apakah ada sumbatan pada urin di kateternya ataupun di urin bag, mencegah tadi ya untuk terlipat baik kateter maupun urin bagnya, selang urin bagnya, dan kita ajarkan agar urin bag itu selalu berada di bawah dari kandung kemih, karena ini berkaitan agar aliran urin itu tetap lancar masuk ke dalam urin bag. Untuk kateterisasi yang terhubung dengan urin bag, tadi diharapkan sistem tertutupnya selalu terjaga, dan apabila dibutuhkan untuk mengganti urin bag, harus diperhatikan cara melakukannya. Biasanya kita bersihkan dulu daerah sambungan kateternya, seperti terlihat di sini. Sambungan antara kateter dan urin bag-nya dibersihkan, lalu ditutup daerah bawah kateternya, hubnya, dan dilepas. Setelah itu, baru dipasang yang baru. Untuk penggantian urin bag sendiri ataupun kateter tidak direkomendasikan diganti secara kaku. Maksudnya, oh ya, oke, tiap 2 minggu harus ganti atau tiap 1 bulan harus ganti. Tidak boleh terlalu kaku seperti itu. Jadi tetap harus melihat dari klinis pasien. Apabila sebelum waktunya mengganti tapi sudah ada sumbatan atau sudah curiga ada infeksi, mungkin kateter tersebut harus diganti lebih cepat dari waktunya. Ini masih sama. Nah, tadi disebutkan bahwa salah satu fungsi penting dari pemasangan kateter adalah untuk mengukur urin output. Biasanya hal ini penting untuk pasien-pasien yang menjalani perawatan di ICU. Penghitungan akurat dari cairan ini akan menentukan biasanya pemberian dari input, salah satunya adalah pemberian input pasien juga. Ini salah satu produk yang bisa digunakan karena memudahkan kita, dokter maupun tenaga medis yang lain untuk mengukur dengan akurat urin output tersebut, karena seringkali kalau kita menggunakan urin bag yang biasa, apabila kita hanya melihat dengan mata biasa itu seringkali tidak akurat. Jadi sebaiknya kalau memakai urin bag yang biasa untuk mengukur urin outputnya ditampung di gelas ukur. Tapi kalau kita menggunakan yang bisa mengukur per jam ini, mungkin kita tidak memerlukan gelas ukur. Ini alatnya, dilihat lebih dekat. Chamber yang atas digunakan untuk mengukur, bisa mengukur per jam, lalu bila sudah diukur, tinggal dialirkan ke chamber berikutnya. Perbandingannya, ini urin bag yang standar di yang sebelah kiri, tentu harganya lebih murah umumnya. Cuma seringkali pengukuran urinnya ini kalau tidak diukur langsung dengan gelas ukur seringkali tidak akurat. Sedangkan untuk yang urine measurement system ini memang mungkin harganya berbeda sedikit, tapi untuk pasien-pasien yang membutuhkan pengukuran cairan yang tepat ini sangat membantu. Lalu bagaimana dengan fiksasi? Dari
yang kita dapat ada 2 cara memfiksasi. Yang satu adalah di daerah perut bawah. Beberapa ahli yang menyarankan di perut bawah dikatakan mengupayakan pemasangan kateter di perut dengan fiksasi di perut bawah ini dikatakan lebih nyaman buat pasien dan menghindari cedera dari uretranya. Akan tetapi masih banyak juga center-center yang merekomendasikan pemasangan itu fiksasinya tetap di paha dari pasien, tapi menggunakan tape sehingga tidak banyak bergerak kateter tersebut untuk mencegah cedera. Lalu mengenai kapan kita mengganti kateter. Penggantian kateter itu tidak disarankan tadi dalam interval yang kaku, misalnya dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan, tapi biasanya kita lihat dari klinis pasien. Kenapa penggantian kateter yang terlalu lama itu juga akan meningkatkan resiko dari infeksi, akan tetapi penggantian kateter yang terlalu sering juga bisa menyebabkan trauma pada uretra dan juga meningkatkan resiko infeksi dalam artian saat kita mengganti kateter, kita bisa juga apabila teknik aseptiknya itu tidak benar, kita bisa membantu bakteri itu masuk ke dalam saluran kencing kita. Dr. Vina, mohon maaf, mungkin 1 menit lagi, Dok. Oke, baik, ini udah mau selesai. Ya. Jadi disarankan kateter itu diganti apabila kateter itu mengalami komplikasi seperti adanya kebocoran, sumbatan, ada enkrustasi, atau pasiennya mengalami infeksi. Disarankan juga diganti apabila kita ingin mengambil spesimen urin, walaupun ini ada beberapa sistem yang urin bagnya itu bisa kita ambil untuk spesimen urin, tapi rekomendasi dari salah satu dari Cochrane adalah apabila kita mau ambil urin spesimen, sebaiknya kateternya diganti dulu. Lalu kita juga harus menanyakan kepada pabriknya atau manufakturernya, kateter ini direkomendasikan untuk berapa lama. Nah, ini bagaimana cara melepas kateter, mungkin semua juga sudah tahu. Kita membutuhkan sarung tangan, lalu spuit untuk mengosongkan balon kateternya. Dipastikan kita mengosongkan seluruh cairan dari balon kateter itu, lalu membantu pasien untuk rileks dengan mengatur nafas dan menarik kateter saat pasien melakukan eksalasi. Kita juga memberikan inform konsen bahwa mungkin pasca pelepasan kateter seringkali ada keluhan seperti pasien bisa dapat merasakan keluhan seperti frekuensi, disuri, tapi umumnya keluhan tersebut akan hilang dalam paling lama 48 jam setelah tindakan pelepasan. Oke. Ini kesimpulannya, kateterisasi ini dilakukan untuk indikasi-indikasi tertentu. Salah satunya adalah untuk mengukur output urin. Penting untuk melakukan inform consent kepada pasien dan jangan lupa memberikan reassurance dan support kepada pasien saat kita mau melakukan kateterisasi. Secara umum, kateter silikon disarankan untuk penggunaan jangka panjang, yaitu yang dianggap jangka panjang adalah lebih dari 2 minggu. Maintenance atau perawatan kateter di rumah perlu diajarkan kepada pasien dan keluarga, dan kita mesti mengajarkan pasien untuk mengetahui tanda-tanda adanya infeksi saluran kemih akibat penggunaan kateter. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Diandra. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Dr. Vina. Baik, dengan berakhirnya 3 topik pembicara kita hari ini, maka kita akan masuk ke sesi diskusi. Saya perhatikan sudah banyak sekali penanya yang menanyakan ya, baik dari sisi klinisnya maupun juga dari sisi keilmuannya gitu. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama. Tolong ditampilkan, panitia. Ini kita ada
Ya, boleh tolong di... Oke, mungkin saya bacakan aja dulu pertanyaannya. Yang pertama ini sepertinya dari residen, Dok, izin menanyakan untuk indikasi operasi, misalkan TUR, apakah retensi urin akut atau onset pertama saja atau pada retensi urin berulang? Misalkan di urolog di daerah, apakah bisa dibenarkan untuk mengerjakan TUR langsung pada retensi urin akut pertama? Agak sedikit off topic sedikit, Dok, cuman mungkin ini pertanyaan mewakili teman-teman residen atau teman-teman PPDS. Mungkin silahkan dijawab, mungkin Dr. Irfan dulu, Dok, silahkan, Dok. Baik, terima kasih. Memang kalau dari sisi indikasi sebenarnya intervensi itu kita indikasikan kalau retensinya yang sudah berulang ya. Definisi berulang itu adalah kalau lebih dari 1 kali. Ini pertanyaan kalau akut boleh nggak langsung dijadwalin operasi gitu ya. Nah sebenarnya kenapa akut itu tidak langsung diindikasikan untuk operasi adalah karena mungkin saja sebenarnya kondisi retensi yang pertama kalinya ini tidak murni karena faktor prostatnya. Mungkin ada faktor misalnya dia sempat cukup lama menahan berkemih atau ada faktor obat-obatan yang dia konsumsi. Nah itu biasanya ini diberikan waktu, kalau itu dihilangkan dia membaik nggak? Kalau dia membaik dan kemudian fungsi urinnya sebenarnya, fungsi berkemihnya kembali normal, sebenarnya masih ada waktu untuk dipilih tindakan yang non intervensi. Itu sebenarnya tujuannya sih. Tapi kalau ini sebenarnya juga ada beberapa indikasi di mana kalau kita mau coba trial without catheter itu ya, yang untuk retensi akut yang pertama itu ada kemungkinannya gagal, itu mungkin ada hal-hal yang bisa kita jadi faktor prediksi. Pertama dari sisi usia tuh, kita bisa lihat kalau pasiennya itu usianya lebih dari 75 tahun, itu kemungkinan biasanya gagal tuh TWOC-nya. Atau dari volume prostat, yang makin besar volume prostatnya, atau juga protrusi intravesikan, jadi penonjolan prostat ke dalam kandung kemihnya itu cukup banyak. Nah itu ada resiko memang gagal TWOC-nya. Atau pada saat retensi pertama waktu kita keluarkan urinnya lebih dari 1 liter. Nah ini mungkin juga sebagai ini aja alert kita sebagai misalnya kalau sebagai dokter urologi atau klinisi. Nah kalau ketemu yang kasus-kasus seperti ini ada kemungkinan memang pada akhirnya pasien ini perlu operasi. Tapi kalau dia pertama sebenarnya kita memberikan kesempatan supaya hal-hal di luar faktor prostatnya sendiri yang kita tangani. Itu dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dr. Irfan. Artinya kita mencoba sebelum terapi terapi yang lebih invasif, kita akan lebih mencoba terapi yang less invasif dulu gitu, Dok ya. Kita memberi kesempatan kepada pasien dan kondisinya juga untuk dilihat bila dengan terapi yang non invasif mungkin bisa diambil jalur itu terlebih dahulu. Baik, terima kasih Dr. Irfan. Mungkin berikutnya tadi tolong di-share lagi pertanyaannya. Saya mungkin bacakan dulu. Selamat siang dokter, izin bertanya. Nah ini kapan seorang pasien perlu dilakukan fungsi? Seumpama urin yang keluar dari kateter masih ada, tapi pasien mengeluh kesakitan. Jadi pasiennya mungkin saya bayangkan udah mendapatkan kateter, udah dipasang kateter, tapi pasiennya masih nyeri. Nah apa tetap kita merupakan pertimbangan atau mungkin dilakukan pemasangan suprapubrik kateter dibarengi dengan pasien yang sudah dipasang kateter. Mungkin pertanyaannya ke Dr. Aldi, silakan Dok dijawab. Terima kasih Dr. Dianta. Jadi saya mau jawab dengan men-summarize sebetulnya apa yang sudah saya sampaikan tadi. Satu prinsipnya pasien itu perlu diversi urinnya kalau dia retensi urinnya, berarti gitu kan.
Nah, sebisa mungkin kita coba pasang dari kateter uretra. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa kita akan butuh long term atau short term. Kalau udah pasti long term mungkin bisa dipikirkan yang lain, tapi bisa saja dia merupakan short term. Jadi general rule-nya mungkin coba aja dulu uretra kateter. Tapi sebelum kita pasang, pastikan tidak ada kontraindikasi. Kalau dia ada cedera uretra dan segala macam, tentu kita nggak akan pasang. Nah, kalau kita masang dan ada tahanan, berarti gagal, itu tempatnya kita pikirkan suprapubic puncture, gitu ya. Tinggal ada nggak kontraindikasi untuk suprapubic puncture. Apa sih kontraindikasi suprapubic puncture? Yang pertama, kalau bladdernya ternyata tidak teraba dengan jelas, sehingga kita nggak bisa lakukan blind atau tanpa atau close cystostomy. Yang kedua, kalau dia ada massa di kandung kemih. Kalau dia ada massa di kandung kemih, maka dengan terpasangnya cystostomy, ada risiko massa itu akan melewati boundary alaminya, sehingga akan ada seeding ke luar kandung kemih, gitu ya, sampai ke kulit. Jadi kalau kita lakukan USG gitu, kita lihat ada massa di kandung kemih, jadi jangan dikerjakan itu. Nah, pada pertanyaan tadi dibilang nyeri. Nah, nyerinya ini dulu yang harus dicari tahu apa penyebabnya. Karena pada pasien-pasien dengan pemakaian kateter bisa saja dia mengalami masih terjadi bladder spasm. Nah, bladder spasm ini bisa dipersepsi seperti nyeri. Nah, kalau produksi urinnya banyak, kandung kemihnya kempes, biasanya kita lakukan spooling ya, atau dites kateternya lancar dan kateternya tetap lancar, maka nggak ada gunanya dilakukan drainase ulang. Apalagi dengan fungsi, itu pasti kandung kemihnya nggak bisa kita fungsi karena dia kempes. Nah, kalau dia tidak adekuat drainasenya, karena katakanlah kateternya macet, maka juga bukan fungsi yang pertama, tetapi kateternya dulu dibereskan. Kenapa dia macet? Apakah perlu kateter yang lebih besar? Apakah ada clot? Dan lain-lain. Pada pasien struktur, betul. Kita perlu memikirkan fungsi. Selama tidak terdapat kontraindikasi. Kenapa? Karena struktur itu kan uretranya kecil. Belum tentu bisa kateternya masuk. Justru kalau masuk dipaksakan malah false root atau mencederai uretra. Itu perlu dilakukan fungsi kateter. Saya rasa itu jawaban dari saya, Dr. Dianto. Baik, terima kasih. Saya sedikit menyambung ke pernyataan Dr. Aldi yang terakhir tadi. Untuk struktur memang ada tempatnya untuk dilakukan fungsi, tapi pada struktur yang kita sudah tahu memang pasiennya memiliki struktur gitu. Ada tempatnya nggak Dr. Aldi untuk dicoba dulu dengan kateter yang pastinya ukurannya lebih kecil gitu? Silakan. Ya, ini jawabannya nggak mudah nih. Mungkin sebagian akan memilih, kalau dia retensi, sebagian akan terpilih pasang dengan kateter yang lebih kecil. Tetapi perlu diwaspadai, apakah kita justru akan mencederai uretranya lebih besar lagi. Intinya sebetulnya seperti tadi saya bilang, jangan pernah kita memaksa pasang kateter. Kalau kita memaksakan, pasti akan ada cedera uretra. Karena prinsipnya pasangan kateter itu saya udah bilang tadi, nggak ada yang kita lakukan manipulasi jago bagaimana sehingga kateter tadinya nggak bisa masuk bisa jadi masuk. Intinya adalah lubrikasi. Coating daripada kateter itu sudah didesain sedemikian rupa mereka hidrofilik gitu ya. Dan yang kita lakukan hanya mendorong smooth agar kateter itu masuk ke dalam kandung kemih dengan baik. Saya tahu ada beberapa trik-trik yang diajarkan misalnya kepada residen lakukan rectal touche sambil mencoba mendorong kateter dari bawah dan lain-lain. Tetapi karena forumnya ini untuk dokter umum juga, saya nggak mau mengatakan tips tertentu itu karena tips tersebut memerlukan praktis, gitu ya. Bahkan yang praktis saja belum tentu sukses mengerjakan itu. Jadi selama ada tahanan, stop. Kalau memang tidak kontraindikasi suprapubic puncture, silakan dikerjakan. Dari saya itu prinsipnya. Mungkin ada Pak Lisana yang ingin menambahkan. Mungkin Dokter Vina ada menambahkan mungkin dok? Halo Dr. Diandra, Mak. Halo, ya. Suara saya kedengeran nggak? Tadi Tadi pertanyaannya apa ya? Jadi tadi udah didiskusikan kalau pasien yang struktur memang ada indikasi untuk pemasangan cystostomy ya, atau percutaneous cystostomy gitu, tapi apakah ada tempatnya untuk kita coba dengan menggunakan kateter yang lebih kecil misalkan untuk kita drainase via uretranya terlebih dahulu, Dr. Vina? Iya, sebenarnya kayaknya kalau literatur yang
pastinya saya belum baca, tapi memang kalau berdasarkan pengalaman klinis, apabila kita mendapatkan struktur uretra, lalu misalnya pada pasien laki-laki dewasa kita berbicaranya ya, biasanya kita coba standar nomor 16 atau 18 tidak bisa masuk dan kita curiga penyebabnya adalah struktur, memang bisa kita coba untuk menurunkan kateternya sendiri size-nya. Tapi mungkin tidak bisa sampai terlalu jauh menurunkannya karena mengingat semakin kecil ukuran dari kateter sendiri, tentu panjang kateternya sendiri akan berkurang. Jadi yang dikhawatirkan apabila tadi kan dijelaskan oleh Dr. Aldi, memasukkan kateter harus sampai percabangan atau hubnya. Kalau nanti kita mengecilkan kateter, terus kita sangka oh ini udah sampai ujung dan ternyata sebenarnya itu belum masuk ke daerah buli, saat kita mengembangkan buli maka akan menimbulkan cedera uretra akibat pengembangan balon tersebut. Mungkin seperti itu sih yang biasanya memang dijalankan di klinis, tapi perlu diperhatikan sampai batas berapa kateter itu bisa diturunkan gitu ukurannya untuk pasien dewasa. Apabila tidak memungkinkan juga, sebaiknya sih tetap dipilih sesuai Dr. Ali bilang tadi ya, dilakukan sistostomi juga. Dan sistostomi itu sebenarnya nanti bisa membantu juga untuk melakukan diagnostik lebih lanjut pada kasus struktur. Baik, terima kasih Dr. Vina, Dr. Aldi, Dr. Irfan. Mungkin berikutnya ada pertanyaan yang bisa tolong ditampilkan, panitia. Baik, ada Dr. Imade menanyakan, izin bertanya bagaimana cara diversi urin pada pasien dengan retensi urin dengan trauma uretra disertai riwayat bladder cancer. Mungkin sebelumnya ini sempat disinggung sedikit gitu oleh Dr. Aldi mengenai pemasangan diversi urin terutama dengan percutaneous sistostomi pada pasien-pasien dengan kanker buli. Mungkin bisa dilengkapkan kembali Dr. Aldi jawabannya, silakan. Ya, ini sebenarnya ada juga tadi pertanyaan saya sekilas baca mengenai soal saya yang pertama tadi ya. Ini mirip-mirip begitu nih dok. Ini pertanyaan-pertanyaan dilematis. Yang soal pertama itu sengaja saya bikin dilematis gitu. Sengaja susah gitu supaya paling enggak kelihatannya ada gunanya belajar gitulah sebelum kita mulai. Tapi intinya begini, kalau ada kadang-kadang dilematis di mana kita pasang ini kayaknya ada tahanan nih, atau ada meatal bleeding nih, saya potensi mencederai uretra. Tapi mau dipungsi, kok kayaknya ada massa ya, walaupun bentuk jelas blood clot atau massa gitu ya. Prinsipnya adalah selama ada teknologi yang lebih baik, ada ahli urologi, maka pilihannya adalah dilakukan tindakan endoskopi. Jadi secara visual kita memiliki guide untuk memasukkan pemasangan kateter per uretra, sehingga kita tidak memviolate atau melanggar natural barrier yang akan memfasilitasi seeding tumor tadi yang saya katakan. Tetapi saya paham betul bahwa di keadaan-keadaan tertentu ini nggak ada ahli urologi, tidak bisa dilakukan endoskopik, alatnya minimal, tapi pasiennya retensi. Maka pilihannya begitu adalah pada kadang-kadang seperti itu adalah mengatasi retensinya, yang kita anggap sebagai emergency. Ya, harus dijelaskan kepada pasien bahwa kita tidak memiliki alternatif lain selain violate barrier itu. Dan harus saya katakan bahwa kejadian seeding itu tentunya tidak 100%. Gitu ya. Apakah akan terjadi seeding atau mungkin bisa mengenai tumornya sehingga terjadi bleeding, bisa-bisa saja. Tetapi saya kira itu lebih baik daripada kita membiarkan pasiennya kita kirim untuk 6-8 jam dengan keadaan retensi ke center yang lebih mumpuni. Saya rasa itu jawaban saya. Memang kasusnya nggak mudah, Dr. Dianto. Pilihannya sulit dan sulit gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Aldi. Mungkin itu jawabannya tadi menurut saya sih sudah cukup lengkap dan menjelaskan skenario-nya ya, walaupun memang sulit pilihannya kalau pada pasien yang spesifik kasusnya seperti itu. Mungkin memang selain pemeriksaan fisik juga ada fasilitas sarana prasarana dan juga pentingnya inform consent kepada pasien bahwa tindakan A bagaimana, tindakan B bagaimana, dan selalu ada pilihan di antara itu bisa diputuskan bersama.
Oke, terima kasih. Mungkin 2 pertanyaan lagi mungkin karena kita sudah mendekati waktunya. Boleh tolong panitia di-share lagi. Baik, ini ada pertanyaan pada pasien dengan BPH dengan retensi akut, pemasangan kateter apakah harus dipasang berapa lama sebelum dilakukan TWOC? Dan kemudian untuk Dr. Aldi, apakah boleh dikonfirmasi jawaban, oh ini yang pertama tadi dok. Dan untuk Dr. Vina, tadi kalau inkontinensia itu lebih baik menggunakan kateterisasi atau dipasang popok aja. Mungkin ini langsung satu penanya, langsung ke 2 pemateri, silakan. Dr. Aldi terlebih dahulu dok, silakan. Saya singkat aja udah saya jawab tadi dokter. Yang pertama memang sengaja dibuat bingung, tetapi intinya adalah kalau misalnya ada kontraindikasi pakai teknologi yang lebih tinggi seperti endoskopi tadi yang saya bilang. Jadi jawaban pertama, kalau kasus yang pertama tadi satu endoskopi ya, atau sebelum endoskopi sebenarnya pemakaian atau melakukan fungsi suprapubik dengan guiding USG. Karena yang pertama tadi kan kasusnya ada surgical scar gitu ya, tapi kita nggak tahu sebetulnya apakah memang waktu kita tusuk itu langsung kena usus apa tidak. Jadi USG itu bisa sebagai guide untuk melakukan fungsi. Kalau kita lihat betul-betul nggak bisa lihat bladdernya, yang kelihatan adalah ususnya, mungkin endoskopi pilihan yang paling bagus. Itu dari saya. Baik, untuk pertanyaan TWOC tadi dok, kira-kira berapa lama diperlukan diversi urin pre-TWOC? Mungkin ke Dr. Irfan lebih baik dok, tapi pendapat saya bisa kita kerjakan 5-7 hari. Saya yakin ada papernya, saya nggak ingat persis. Tapi mungkin Dr. Irfan yang punya informasi lebih baik soal ini. Silakan dok. Ya, kalau TWOC atau trial without catheter ini sebenarnya dikerjakan pada retensi akut. Itu pertama kita menyingkirkan dulu hal-hal faktor yang menyebabkan retensi yang lainnya ya. Kadang-kadang biasanya tadi dia retensi akut ini sebenarnya bukan karena BPH-nya, misalnya karena minum obat-obatan tertentu yang bisa menyebabkan retensi juga. Jadi semacam additional itu ya, faktor ya. Nah itu mesti disingkirin. Kemudian misalnya ada pasiennya ada konstipasi, itu konstipasinya diperbaiki dulu juga. Jadi faktor-faktor itu diperbaiki dulu, sama biasa dikasih alpha blocker untuk prostatnya. Minimal 3 hari ya minimal. Artinya sebenarnya kita memberikan peluang bahwa faktor-faktor yang penyerta tadi yang bisa menambah terjadinya retensi itu bisa kita atasi, menunggu bekerjanya dari obat alpha blockernya, dan baru setelah itu kita coba cabut kateter. Baik, untuk TWOC sedikit tambahan aja dok. Untuk TWOC berulang bagaimana dok menurut dokter dok? Misalnya pasiennya saat ini TWOC berhasil minum obat, setelah itu dia sempat berhenti obatnya, 3-4 bulan kemudian datang dengan retensi berulang, apakah itu dimasukkan kategori sebagai retensi berulang karena pasien ini tidak menggunakan obat secara rutin gitu, atau bisa dilakukan kembali dok TWOC-nya? Ya, kalau ini sebenarnya dihitungnya sebagai retensi berulang ya. Jadi sudah indikasi untuk intervensi. Tapi terus terang saya dalam prakteknya, saya juga pernah nih beberapa kali ada kasus yang retensi, pertama kali di TWOC berhasil, minum obat, cukup lama dia bagus, berkemihnya dengan TWOC, tapi beberapa waktu kemudian timbul lagi. Retensi lagi, pasiennya nawar, dok, saya mau operasi, boleh coba nggak? Ya kita coba aja kan, namanya ini kan. Tapi ternyata berhasil juga gitu. Memang tapi kebanyakan yang berhasil lagi itu adalah yang tadi, faktornya nggak murni dari prostatnya. Tapi apa dia sempat, karena lagi dalam perjalanan, nahan kencing cukup lama gitu ya, lagi kena macet, nahan kencing cukup lama, atau ada obat-obat tertentu yang dia minum, ada kayak semacam antihistamin, atau apa namanya dekongestan, atau misalnya dia minum apa yang sifatnya diuretik, nah yang mendadak buli-bulinya penuh, nah yang seperti itu secara pengalaman sih ya, ini lebih ke praktis, banyak yang di TWOC masih berhasil tuh. Baik, terima kasih. Ya,
Silakan Dr. Aldi. Menambahkan analoginya sedikit sebetulnya untuk teman-teman terutama GP yang bekerja di gawat darurat gitu ya. Kalau ada pasien masuk dengan kecurigaan BPH pada waktu kita jaga, pernah nggak kita berpikir kenapa itu pasien datang pada jam kita jaga pada saat itu sih? Gitu. Apa memang jodoh banget gitu pas kita jaga pasien itu datang? Karena kalau prostatnya membesar, apa iya pada detik itu, menit itu, atau pas 6 jam sebelum dia datang itu prostat itu kira-kira nutup uretranya gitu? Kan pembesaran prostat itu bukan suatu yang kejadian cepat ya, tapi sudah lama gitu. Jadi ada komponen statis dan komponen dinamis daripada pembesaran prostat. Dan sebenarnya prostat itu udah membesar udah lama, itu Dr. Irfan bilang bahwa dia membesar 60 cc itu udah mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi pada hari itu ada komponen dinamis yang terjadi. Apa sih komponen dinamiknya? Komponen dinamiknya adalah spasme daripada otot polos di prostat yang mungkin dipicu gara-gara nahan kencing, konsumsi obat-obatan dan lain-lain. Itu yang buat dia nggak bisa kencing. Bukan gara-gara tiba-tiba prostatnya jadi kissing lobe gitu atau nutup uretra. Gitu. Nah, dengan analogi itu bisa paham bahwa ada tempatnya melakukan TWOC untuk mengatasi komponen yang saya bilang tadi, dynamic tadi. Baru kita lihat apakah itu berhasil apa tidak. Kalau berhasil, dan kalau tidak berhasil, maka komponen statiknya juga akan kita attack dengan tindakan yang lebih agresif. Saya rasa itu memudahkan kita untuk melihat kenapa. Karena kalau pembesaran prostat sih nggak mungkin terjadi satu hari kan. Saya rasa itu dari saya. Makasih. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir sekali tadi menyambung tadi pertanyaan yang sudah ditanyakan untuk Dr. Vina, Dok. Kalau untuk pasien inkontinen, apa lebih baik diberikan diversi urin yang diganti berkala gitu ya, atau memang hanya dipopokkan saja gitu, Dok? Kalau di pertanyaannya, silakan Dr. Vina. Terima kasih Dr. Diandra. Secara umum, kateterisasi ataupun popok itu merupakan, bisa dibilang itu pilihan terakhir untuk tata laksana inkontinensia. Jadi itu dianggap last resort. Yang perlu kita ketahui dulu adalah ini pasien mengalami inkontinensia yang jenis apa? Apakah stress urinary incontinence, apakah urge urinary incontinence, apakah mix, apakah inkontinensianya karena fistula, atau misalnya overflow incontinence. Kalau misalnya kita sudah mengetahui inkontinensianya jenis apa, umumnya kita tawarkan dulu tata laksana definitif sesuai dengan kelainan tersebut. Apabila belum bisa mendapatkan terapi definitifnya, atau karena pertimbangan yang lain, misalnya ada kontraindikasi misalnya untuk tindakan operasi contohnya gitu. Apabila belum memungkinkan untuk mendapatkan terapi definitifnya, barulah diedukasi pasiennya apakah lebih memilih untuk menggunakan popok atau menggunakan kateter. Untuk kateter sendiri pada inkontinensia umumnya paling sering disarankan untuk kasus-kasus overflow incontinence. Overflow incontinence sendiri itu sebenarnya kasus retensi uri gitu. Jadi umumnya kita menyarankan pemasangan kateter, dan biasanya pun yang disarankan adalah kateter berkala, bukan kateter indwelling. Apabila pasien masih mungkin untuk melakukan atau pasien memiliki caregiver yang bisa melakukan kateterisasi berkala. Tapi untuk jenis inkontinensia yang lain, misalnya contohnya fistula, umumnya pasien lebih sering menggunakan Pampers karena biasanya yang memberikan keluhan tuh fistula-fistula yang besar dan ya urinnya sudah tidak bisa dikateter lagi gitu, sudah keluar dari fistulanya gitu. Jadi memang seringkali kalau memang harus memberikan pilihan itu balik lagi ke pasien. Apakah lebih senang dengan menggunakan kateter ataupun menggunakan Pampers. Yang jelas dua-duanya itu merupakan last resort. Yang mesti diperhatikan adalah untuk pasien-pasien yang dengan kelainan neurologis atau spinal cord injury. Kira-kira apakah cukup aman untuk lebih sering pasien untuk ada gangguan kelainan neurologis ataupun kelainan spinal cord injury, biasanya lebih aman untuk ditawarkan kateter ketimbang Pampers untuk masalah inkontinensianya, karena itu akan mempengaruhi juga fungsi ginjalnya. Seperti itu. Secara umum seperti itu, Dr. Diandra. Oke, baik. Terima kasih jawaban yang komprehensif, Dr. Vina. Mungkin karena keterbatasan waktu dan sesi diskusi yang sudah habis, maka saya akhiri sesi diskusi ini.
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Irfan, Dr. Aldi, dan Dr. Vina atas sesi diskusinya sangat menarik dan juga sangat mendalam. Mungkin dari satu webinar ini ya, seri yang pertama, saya akan coba merangkum sedikit materi dari ketiga pembicara. Yang pertama adalah kalau untuk membedakan retensi akut dan retensi kronis itu memerlukan pemeriksaan fisik dan anamnesis yang mendalam. Yang utama membedakannya adalah ada tidak adanya nyeri. Dan pada pemeriksaan fisik yang biasa ya atau yang komprehensif, maka bisa sedikit dibedakan untuk palpasi sekiranya volume urin yang ada di dalam bulinya ada berapa, dan perkusi yang ada di dalam bulinya berapa, yang sekitar palpasi itu sekitar 200 cc dan perkusi itu sekitar 150 cc. Nah, pemeriksaan lain penunjang yang bisa dikerjakan juga salah satunya adalah urinalisa, pemeriksaan PSA, urodinamik, dan ureteroskopi jika ada indikasi. Dan pastinya harus diingat bahwa pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan fisik kadang bisa dikerjakan atau baiknya dikerjakan setelah kita menangani dulu emergensinya, yaitu retensi urin. Untuk kateter atau diversi urin bisa dibagi menjadi dua tadi ya, pemasangan kateter via uretra ataupun perkutan. Dan baik sekali tadi diinfokan bahwa indikasinya sebenarnya bisa dirangkum menjadi tiga, yaitu diagnostik, terapeutik, dan juga monitoring. Yang sangat penting juga adalah ukuran kateter itu disesuaikan dengan apa tujuan dilakukan diversinya itu, gitu. Dan jangan lupa poin yang paling penting, lubrikan, dan juga hub yang tadi. Nah, yang terakhir untuk manajemen kateter pasca pemasangannya harus diingat bahwa penggunaan kateter jika targetnya lebih dari 2 minggu, baiknya dipakai yang silikon. Dan juga pada umumnya, balon yang diisi adalah aqua ya, bukan NaCl, sekitar 10 cc. Tentunya ini bisa berbeda tergantung kateter yang digunakan dan juga tujuan dari kateternya itu apa. Misalkan pada pasca operasi tadi bisa lebih besar. Dan yang terakhir, mengganti kateter itu perlu dilihat juga klinis selain jadwalnya. Jadi tidak semata-mata pasien ini perlu diganti 2 minggu atau 1 bulan, ya memang harus 2 minggu atau 1 bulan, tapi memang kita harus melihat klinis dari pasiennya itu sendiri. Baik, dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhir pula webinar Urinary Care Management Course. Dan jangan lupa untuk mengikuti webinar Urinary Care Management Course sesi 2 ya, yang lebih mendalami upper urinary tract pada bulan Mei 2021. Selanjutnya acara akan saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Diandra yang telah memandu webinar pada hari ini. Dan terima kasih kepada para speakers dan panelis. Diskusi pada webinar hari ini sungguh luar biasa. Baik, sebelum kita memasuki ke sesi penutup webinar, saya ingin menghimbau kepada peserta webinar untuk mengisi polling yang muncul pada layar peserta sekalian. Sambil menunggu peserta mengisi polling, saya akan mengumumkan 3 orang peserta beruntung yang akan mendapatkan giveaway dengan pertanyaan terbaik pada webinar hari ini. Dan berikut ialah 3 nama peserta yang beruntung. Yang pertama ada Dr. Imade Mahandita, kemudian yang kedua ada Dr. Lesus, spesialis bedah, kemudian yang ketiga ada Dr. Beatrice Elian. Dan bagi peserta yang namanya tertera pada layar, nanti akan dihubungi oleh pihak panitia.
Baik, saya ingin mengingatkan kembali peserta sekalian dapat mengikuti webinar selanjutnya yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2021. Dan saya juga ingin menginformasikan kembali bahwa acara ini merupakan kerjasama Eskulap Akademi dan Departemen Urologi FKUI RSCM, serta didukung penuh oleh B. Braun Medical Indonesia. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada dokter sekalian yang telah mengisi polling untuk webinar hari ini. Saya juga ingin menginformasikan bahwa webinar hari ini dapat disaksikan kembali oleh dokter sekalian pada YouTube channel Departemen Urologi FKUI RSCM. Serta jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Departemen Urologi FKUI RSCM. Dan dokter sekalian juga dapat mengikuti Instagram Departemen Urologi FKUI RSCM di @uro.podcast. Baik, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Course Director, yakni Dr. Widi Atmoko, spesialis urologi konsultan, dan juga moderator yang luar biasa untuk siang hari ini, yakni Dr. Diandra Parikesit, Bachelor of Medical Science, spesialis urologi, konsultan, dan saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembicara, yakni Dr. Irfan Wahyudi, spesialis urologi konsultan, kemudian Dr. Gerhard Renaldi Situmorang, spesialis urologi konsultan, dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Vina Widya, spesialis urologi konsultan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia penyelenggara dari Departemen Urologi FKUI RSCM. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta yang sudah hadir dari awal hingga akhir webinar, dan terima kasih kepada tim B. Braun dan Eskulap Academy yang telah mengatur webinar yang luar biasa pada hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga kesalahan teknis, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya.